Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Ntar guys. Pertama-tama sorry, mungkin ini kurang representatif ya. Karena gua mau review sesuatu tapi ini di rumah aja, di rumah gua aja, karena gua nggak mau bawa benda ini, karena menurut gua ini terlalu besar, terlalu apa ya, gila, gede banget sih. Eh, oke, kita seruput dulu kopi sasetan kita. Pagi-pagi seruput dulu guys. Sorry ya, ini backgroundnya kurang, ini cuman lantai doang, karena apa, ini ya di rumah aja gua. Terus ini mesti agak hati-hati karena kali ini agak mengerikan guys. Gua mau review sesuatu nih yang gua pernah janjiin kemarin-kemarin. Gua pernah bilang gua salah beli golok guys. Mau tahu nih? Ini. Apa ini? Ini adalah Tramontina King of Machete. Artinya ini ya, machete itu ya bahasa sono ya, bahasa Meksiko, itu bahasa Brasilnya sono, bahasa Portugalnya sana. Artinya ya parang lah. Tapi parang itu beda sih. Jadi kayak parang, machete, golok itu kayak ada perbedaan-perbedaan dikit di strukturnya atau bentuknya, bentuk bilahnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan tipis. Tapi whatever, ini disebutnya adalah machete. Tapi karena ukurannya jumbo, maka namanya adalah King of Machete. Artinya rajanya machete. Sekarang coba kita buka guys. Ini waktu itu pembelian terpisah ya guys. Ini uh, nilonnya gue beli belakangan karena gue rasanya merasa ini kurang secure ya, kalau gue ini untuk gue kasih kardus doang atau gimana gitu. Kok ngerasanya gue kayak kurang secure gitu loh, kurang aman. Takutnya gimana gimana gitu loh. Karena ini kan juga, ini kan uh, apa ya, sajam ya, bisa dibilang ya. Bukan sajam sih, ini buat alat pertanian sih kalau gue bilang, bukan sajam ya. Ini bukan kategori sajam, ini alat pertanian ya, berkebun sebenarnya. Tapi ukurannya gila guys, ini wah, gila. Pelan-pelan ya. Ih, aduh guys, kamera sampai nggak ini guys, nggak muat diliatin di kamera nih. Ih, ini gue beli terpisah, nyarinya juga agak susah karena ukurannya yang jumbo ya. Ini ukurannya gue bilang kurang pas karena ini, ini machete. Bedanya sama parang, kalau parang tuh ini lebih bujel, lebih nggak meruncing ke atas, lebih begini, lebih ke sini terus berhenti terus begini. Kalau ini agak meruncing, membesar ke depan dan makin ke ujung. Nah, ini disebutnya machete. Ada yang bilang machete, ada yang bilang machete, tapi kalau gue lihat di film-film tuh machete nyebutnya machete. Nah, ini buatan Brazil guys. Ini original ya. Tramontina. No, King of Machete Cutlasses well sharpened nih. Udah well well sharpened. Artinya sudah ditajamkan. Oke. Oke, kayak gini. Nah, gue cerita, gue tahu ukurannya 20 in. 20 in tuh gue salah baca. Gue kira 20 cm guys. Ternyata 20 in. Lo tahu 20 in ternyata berapa?
Ternyata 50 cm lebih guys, setengah meter lebih, 51 cm lebih. 51 ya, sekitar 51 cm guys. Bilahnya doang ini kan. Dari ujung sini sampai ujung sini. Lu bayangin segitu gedenya. Begitu datang gue kaget dong. Oh, apakah karena ujungnya diganjel kardus gitu ya. Jadi gue pertama masih uh, husnudon nih, apa namanya, berprasangka baik. Oh, jangan-jangan ini ujungnya yang panjang, jadi diganjel lama ini karena dia parang atau machete, dia biar nggak melukai orang atau nanti di jalan bisa nusuk, bisa apa, di jalan bisa rusak, bisa nembus, makanya di ujungnya diganjel pakai kardus kali. Gua mikirnya begitu tadinya, ternyata gue buka kagak guys, emang segini panjangnya. Gue langsung hah, kaget, buset. Bini gue langsung histeris. Kamu beli apaan, Pak? Aduh, gue langsung ketawa. Waduh, ini gimana, masa gue gak mau retur juga gak bisa, barangnya bener lagi. Gue lihat lagi di Shopee, gue lihat bener loh, 20 in ukurannya, bukan 20 cm. Alamak, gue bilang capek deh, gue bilang duh gimana ini ya, udah terlanjur beli, gimana. Akhirnya apa, gue putusin untuk beli ini. Gue ngeri ini, akhirnya gue biarin aja, gue kresekin gitu, gue simpen di atas lemari ya, yang apa, jauh dari jangkauan anak-anak lah, namanya kita takut ya. Terus gue beli ini dulu, gue cari-cari nggak nemu-nemu, agak lama nih baru nemu. Setelah mungkin sebulan lah baru ada yang jual. Gue cari-cari di Tokopedia apa di mana, gue nemu akhirnya ini. Cuman ya itu, ternyata pas gue beli ini ukurannya nggak pas bener gitu loh. Ininya kurang gede guys, jadi kayak agak sedikit ngeganjel di sini. Tapi bahannya overall bagus, nilon Cordura ya, standar bagus sih gue bilang. Oke, ini ada selempangnya lagi. Ini benar-benar dah, udah benar-benar jadi kayak pedang guys. Ini kayak kesatria berkuda, bahwa ini udah kayak pedang bener ini. Udah kayak mau perang. Ini bukan, ini mah bukan ini mah bukan buat berkebun. Ini mau tawuran nih. Gue kayak anak SMA aja beli ginian. Bingung. Segede gini loh guys. Gila gak? Gue kaget, bener-bener surprise dan kaget. Tapi gue bingung, gak mungkin gue retur gitu kan. Kesalahan gue sendiri gitu kan. Nah, tapi coba kita lihat. Gue sih belum pernah nyoba ini ya, tajam apa belum. Serius, sumpah demi Allah gue belum pernah nyoba ini. Coba ya. Nggak gigit sih, tapi coba. Ternyata nggak tajam guys. Dibilangnya well sharpened nih, well sharpen itu udah ditajamkan dengan sangat baik. Tapi pada kenyataannya enggak sih guys. Ternyata enggak guys. Ini udah dipatina, aslinya kan mengkilap gitu. Terus ini dipatina, kayaknya di gloss lagi sama dia, kayak dicat apa ya namanya? Di coating supaya enggak mudah berkarat. Ini bener-bener ini. Ternyata ini enggak tajam. Oke, enggak tajam. Tapi ini sangat sempurna untuk motong dahan, motong bambu. Kenapa gue beli Tramontina? Karena memang gue ngelihat ini dari apa ya, forum-forum. Sebentar, ngopi dulu guys, sorry ya, ngopi dulu. Di forum-forum perbuskrafan, bushcraft itu pada sharing tuh, yang enak tuh apa sih buat ini apa namanya, untuk untuk bacok-bacok atau untuk pisau-pisau bushcraft yang bisa dibawa dengan nyaman dan enak gitu. Itu pakainya apa ya gitu. Banyak yang jawab
banyak yang jawab Tramontina aja enak. Ternyata emang bener guys. Akhirnya gue coba Tramontina itu apa sih, gue riset. Tramontina itu bilah golok atau pedang yang murah, pisau-pisau murah buatan Brazil. Kebanyakan terbuat dari baja, apa namanya, baja high carbon ya, bukan stainless steel. Jadi ini bukan stainless steel. Tuh lihat nih. Nih, beda kan? Beda sama stainless ya. Ini bener. Coba kemarin kalau lu lihat video gue yang cap garpu ya, yang gue simpen di kantor. Ya itu, coba lu lihat bunyinya apa sengentring ini, kagak guys. Ini bener-bener ngentring. Jadi kalau beradu pedang nih, ting ding ding ya, itu jadi kayak gini bunyinya. Tuh. Sengentring itu guys. Tuh. Bunyinya tuh nyaring banget, gila. Nah, akhirnya apa? Karena gue juga ngeri bawa ini. Lu bayangin gue bawa ini keluar dari rumah, terus gue motongin dahan pohon kelor gue atau pohon belimbing gue di depan rumah gitu, keluar pagar. Apa yang ada di pemikiran tetangga dan orang-orang yang lewat? Akhirnya sama sekali nggak pernah. Akhirnya nggak pernah gua iniin. Gua apa namanya? Gua pakai. Akhirnya gue beli ini guys. Ini yang bener-bener 10 in nih. Nih. Ini Tramontina Machete, sama bentuknya sama, 10 in. Akhirnya gue beli ini, dan ini yang sering biasa gue pakai. Ini 10 in 26 cm. Jadi ini sesuai dengan lihat tuh bayar. Cuma separuhnya guys. Gila nggak? Tapi ini kualitasnya jauh lebih bagus guys dari handle-nya. Handle-nya kayunya beda guys. Ini kayu keras. Gue nggak tahu kayu apa. Ini kayu keras dan lebih well made ya. Lihat nih. Rapi banget. Kalau ini kayak lebih asal-asalan ya. Dan ini udah gua pakai jadi gak berkarat, wajar ya. Ini gua minyakin terus sih, tapi ini berkarat ya. Berkarat, oke. Nih, lo lihat ada berkarat. Tapi semua full tank guys, sampai belakang semua ini. Bajanya ini besinya sampai belakang. Jadi dijamin kuat. Cuman ini udah oblak guys. Ini udah agak oblak. Nih lihat nih, denger nggak? Oke. Jadi sekaligus gua review ini juga, biar nggak 2 kali review. Nah, istimewanya apa guys? Ini bunyinya nikmat banget, entering banget. Ini guys, ini lu perhatiin, ini gua pakai berkali-kali buat tebas bambu guys. Karena gue 17 Agustusan gua ngambil bambu aja di bambunya perumahan kan, di pinggir perumahan itu punya kompleks ya. Punya developer tuh di banyak pohon bambu, dan kita bebas boleh ngambilin aja pohon bambunya itu. Nah, gua ambil buat bendera 17 Agustus, sama gua pakai jemur-jemur gitu. Gua potong-potongin gitu. Ini gila, nggak ada rolling guys. Lu lihat. Bevelnya tahan guys, nggak ada rolling, nggak ada chipping. Lu tahu cuaca yang sepanas ini, Indonesia yang panas ini, nggak ada lembab-lembabnya. Tuh bambu kering banget, keras banget, tapi gue tebas pakai ini, gila, lancar jaya tanpa rolling. Ini yang bener-bener Tramontina, pabrikan yang ini ya, pabrikan yang sangat concern pada kualitas gitu loh. Jadi modelnya biasa aja, nggak yang gimana kan, nggak ada keren-kerennya, modelnya juga cuman begini doang biasa. Tapi kualitas bilahnya itu luar biasa sih kalau gue bilang ya. Nah, makanya kalau gue, daripada gue make kucing dalam karung, beli misalnya, ya mohon maaf ya, karena ada yang daerah-daerah tertentu yang penghasil ini ya, penghasil bilah gitu, yang maker-makernya kadang kita juga nggak ngerti reputasinya, bingung. Lalu daripada pusing mikirin ini, bagus ntar gue takut
pakai orang ternyata kita pakai ternyata chipping meleot atau gimana? Ini jawabannya. Tramontina aja, Tramontina itu murah banget harganya di bawah 100.000. Murah, tapi ini berkualitas banget. Tapi memang bagi orang Indonesia yang nggak biasa pakai pabrikan ini ngerasa ini terlalu enteng guys. Ini super enteng, makanya disukain para bushcraft, orang yang bushcraft. Cuman itu kelemahannya satu, ada dua kelemahan ya. Ini istimewanya itu tadi ya, dia kualitas bilanya bagus, nggak chipping, nggak rolling, dihajar kayu keras, apa namanya, bambu keras, itu gila kuat ya. Tapi ada kelemahan satu, handlenya kurang, menurut gua kurang ergonomis ya. Gimana ya, kurang kurang enak aja, nggak kayak kemarin gua pengen. Tapi ini yang ini agak enak guys, ini enak, ini pas. Jadi kayaknya karena beda tipe aja, ini King of Machete dengan ini Machete lebih enak yang ini guys. Ini lebih berkualitas, ini bahannya, kayunya juga beda. Ini kayunya kayu ringan, nggak tahu kayu apa, kayu randu, kayu apa kagak tahu dah gua bahasa Brasilnya apa. Nah terus ini oblak guys, ini udah oblak, gua pakai berkali-kali oblak, dikurang inilah. Ketiga, dari pabrikan nggak tajam. Nih. Tapi sengaja gua nggak tajemin lagi, kenapa? Ini emang buat bacok-bacok. Sorry, gue lagi batuk. Ini buat bacok-bacok enak banget guys. Jangan terlalu tajam, malah justru kalau bacok-bacok. Kalau terlalu tajam nanti jadi spek sembelih. Kalau spek sembelih kena barang keras, dia akan meleot di ujung karena terlalu tipis ininya. Bevelnya terlalu tipis, jadi kalau dibacokin nanti malah meleot guys, malah chipping, malah rompal. Kalau ini modelnya karena begini aja, jadi kayak kapak gitu, dia membelah, split gitu. Dimakan dia bacok-bacok aman banget. Dan ini gue puas banget pakai ini. Cuman satu, kayaknya mungkin ini kayunya mesti ganti sih guys. Gue saranin. Terus satu lagi kelemahannya yang menurut gue agak nggak nyaman ya, apa? Ini karena kayunya bukan kayu keras dan bukan kayu berkualitas bagus ya, handlenya ini kayak kayu ringan, kayak kayu ringan lah, nggak tahu gue kalau di sini nyebutnya kayu apa ya, tapi yang jelas kayak kayunya kayu ringan itu begitu. Dan karena bilahnya yang kecil, ini kalau lu pakai apa namanya, golok yang ininya tuh, ini cuma 2 mili paling, ini nggak tebel, ini tip sama 2 mili gitu. Lu bayangin kalau lu punya bilah yang tebel sekitar 3-4 mili, 4 mili itu 2 kali lipat, ini gede kan ya. Kalau yang biasa lu beli golok di pasar-pasar itu kan tebel-tebel ya, gede-gede, tebel-tebel. Nah itu kalau lu buat ngebacok apa namanya, pohon, dahan, itu kan pasti langsung mantep gitu loh, karena itu besar gitu loh, dan tangan lu juga aman gitu loh. Sedangkan ini guys, karena ini tipis, gue bilang ini ya, karena bilahnya tipis, kemudian ininya juga nggak well made, nggak berkualitas bagus handlenya, ini karena ini tipis. Ketika lu ngebacok jebret gitu, ini langsung menjalar ke sini guys, ke tangan guys, sakit guys. Jadi kan tangan lu bergetar, jadi tangan lu akan menyerap guncangan itu guys. Jadi lu bisa bayangin nggak, ngebacok itu sambil tangan pegel banget guys, sendi-sendi rasanya bergetar semua sampai ke atas gitu, sampai ke atas tangan ke sini, sampai sendi-sendi gini menjalar begitu, sakit guys. Jujur aja, gue jujur ini, gue bilangin sama lu, kalau lu yang biasa pakai golok lokal ya, biasa golok yang biasa lokal ya, lu pakai ini mungkin akan kurang nyaman ya. Jadi ini bisa diandalkan, sangat bagus kualitas bacokannya, terus ringan ya. Tapi kelemahannya itu guys, kelemahannya adalah begitu lu bacok, karena ini tipis, impact tumbukan itu langsung nggak teredam sama ini, karena ini kecil, tipis, akan tipis ini. Nah seperti itu guys, itu yang gua rasain selama pakai ini tuh seperti itu. Tapi gua nggak kapok sih, tetap aja pakai, karena ini ngerjain pakai ini tuh cepet banget, karena
karena daya hancurnya yang luar biasa. Drag 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 itu langsung cepat putus. Apa namanya tuh, bambunya cepet putus, cepet ini, cepet beres. Tapi abis itu berasa pegel banget guys di sini guys. Di sini di persendian tuh pegel banget di tangan, apalagi gue udah tua lagi, udah mau 40. Berasa sekarang ngejarem-jarem gitu guys. Rasanya nggak enak banget. Beda kalau lu pakai golok biasa yang lu beli di pasar ya, bikinan sini ya, lokal sini, yang golok-golok itu gede-gede tebel. Itu lu ngebacoknya kan berat banget. Berat banget, tapi kita nggak ngerti kualitasnya sih, karena ini beda-beda, beda maker, beda pandai besi. Itu ada yang dia bisa bagus, cara tempernya bagus, cara pemanasannya bagus, cara dia bikin bilahnya bagus, jadi dibacok-bacokin aman gitu ya. Tapi kalau lu apes beli yang asal bikin, apalagi nggak di heat treatment ya, nggak dipanasin, cuman bilah besi biasa terus digerinda jadi asal jadi apa namanya, jadi golok doang. Apalagi besinya cuman besi-besi strip buat konstruksi gitu, yang buat pagar-pagar gitu, terus digepengin di gerinda, terus jadiin ini buat dibacok-bacok, melewat semua ini. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Ya kalau ditanya pasti jawabannya, ini dari apa bang? Ini dari Per Willis ya, Per Willis. Dari zaman kapan Per Willis itu? Apa iya yang namanya Per Willis itu produksi terus? Walaupun Jeep Willys itu sudah tidak berproduksi atau berhenti berproduksi atau discontinue, sudah nggak ada produksi lagi. Nah, yang namanya uh, Jeep Willys itu udah nggak ada, udah nggak jual baru. Toyota Jeep ya, perusahaan mobil itu udah nggak bikin lagi. Apa iya Jeep per Jeep Willys itu diproduksi khusus buat maker atau buat pandai-pandai besi Indonesia? Coba guys komen, gue mau tahu. Makanya gue langsung, aduh, setiap orang ini dari apa bang? Ini dari Per Jeep Willys, ini dari Per Jeep Willys. Aduh, selalu begitu. Kalau nggak Per Unimog, Per Mercy, aduh nyebutnya. Tapi kita nggak pernah tahu itu bener nggak dari itu gitu loh. Tapi kalau Tramontina ini udah murah, ringan. Eh, ini bilahnya bilah standar pabrik guys, high carbon steel. Semua hasil produksinya terstandarisasi, sama semua, nggak ada yang beda gitu loh bahannya. Makanya kayak gini nih, carbon steel blade nih, ada tulisannya kan, baca nggak nih, carbon steel blade. Jadi ini bukan stainless steel, ini karbon, dan gampang banget berkarat kalau nggak lu minyakin. Ini gua minyakin sih. Nah, jadi terus jangan suka megang-megang ya kalau high carbon steel. Usahakan jangan suka megang tangan lu. Tangan manusia itu, kita itu selalu berkeringat, dan menghasilkan garam di keringat kita. Eh, Makanya kalau kita megang-megang gini terus kita nggak lapin lagi, nggak kita minyakin lagi, ini bakalan berkarat guys di tempat yang kita pegang, karena garam itu kan korosif ya. Ini mengandung garam, tangan kita ini mengandung garam. Kalau kita megang terus nggak kita lapin lagi, maka ini akan korosif. Ini memang nggak tajam ya, tajam standarnya beda. Ini beda dengan yang kemarin ya, si cap garpu yang itu memang bener-bener diperuntukkan untuk sembelih ya. Kayaknya memang dari perusahaannya sana di Jerman, dia memang udah speknya spek sembelih ya, memang udah tajam siap pakai gitu loh. Walaupun kalau menurut gua yang kemarin tuh kalau buat jagal masih kurang tajam. Mereka harus najemin lagi sampai bener-bener halus, nggak ada ini, nggak ada bunyinya gitu, gitu. Kalau ini, nah uniknya ini, kalau ini lu bisa jadiin pisau sembelih juga guys. Bayangin, ini kan nggak, ini ya asik ya, ini nggak ada nonjolnya begini kan, ada kadang-kadang nonjol gini ya, ini nggak ada. Jadi ini kalau lu pakai buat sembelih juga bisa, ini buat golok sembelih. Caranya gimana? Ya ini mesti lu tajemin lagi guys, ini mesti lu gerinda lagi pakai mesin. Kalau tukang-tukang ini sih, tukang tukang asah, kan ada tuh jasa asah paling 25.000 tuh, itu bisa udah eh, sekali sekali satu per bilahnya tuh bisa 25.000 per ngasahnya. Tapi udah dijamin spek sembelih halus banget.
Itu nggak pakai gosok pakai batu atau di honing doang, kagak. Pakai mesin guys, cepet. Jadi cuma 5 menit, seret 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 gitu, seret seret, terus di gridnya ditingkatin lagi, grid yang lebih halus lagi sampai terus terakhir di stropping. Nah, dia akan jadi super tajam. Ini bisa jadi pisau sembelih, bisa banget ya. Nah ini sih eh dari gua sih gitu aja. Nah, apakah ini recommended? Ya recommended banget, tapi lu pikir-pikir dulu. Kalau lu nggak kuat handle-nya, eh karena gue bilangin lagi, ini big deal ya, maksudnya ini rasanya sakit banget ketika lu ini, apalagi ini ya, ngebacok bambu kering tuh berasa banget guys, bambu kering gitu, cek cek itu langsung impactnya langsung menjalar ke sini, karena tipisnya. Jadi dia karena tipis, jadi dia cuma menyerap impact dikit, dan impactnya itu diterusin ke tangan kita. Beda kalau ini golok-golok yang tebel ya, gede, tebel, golok chopper yang gede, kayak misalnya eh, apa namanya, yang 4 in 5 in itu, yang apa, 5 in 4 mili 5 mili kan tebel ya. Nah itu akan lebih menyerap guncangan, lebih menyerap impact, atau tumbukan itu lebih menyerap lebih baik gitu loh. Jadi baja atau besi besi dan handle-nya akan menyerap guncangan itu dengan lebih baik, sehingga ini lo nggak akan terlalu sakit. Kalau ini gue bilang jujur, bilang ini sakit kalau buat bacok, tek gitu langsung berasa kalau kita membacok sesuatu yang keras, gue bilang. Tapi kualitasnya, kualitas bilanya gila. Ini gue pakai berkali-kali loh buat ini, dan nggak gue tajemin lagi, kagak. Emang buat buat pakai serampangan aja, semena-mena gue makainya, semena-menanya aja, semena-mena gue nih, nggak ada rompal guys, padahal makainya eh, bambu guys. Lu nggak percaya kan? Nih contohnya ya guys. Nah ini contoh hasil potongan bambunya ya. Gue pakai jemur, gue bikin jemuran. Ini bambu kecil sih memang, tapi keras guys. Ini bambu keras guys. Nah seperti itu guys. Eh, Contohnya itu bambu kecil sih itu. Ada yang bambu besar, yang agak besaran di depan gue pakai buat ini. Itu contoh aja, itu bambunya kering banget guys. Eh, Keras ya. Gue bilang keras karena gue ngerasain sendiri. Ini sampai oblak nih. Ini oblak nih bukan karena gue dahan belimbing atau dahan pohon yang di depan rumah gue. Ini oblak gara-gara gue pakein buat ngebacok itu, ngebacok eh, motong bambu itu, pohon bambu itu. Emang keras banget, jadi begitu cek cek gitu, oh kok jadi oblak nih. Ini cuman dikeling begini aja sih, kayak ini paku keling ya nyebutnya ya. Nah ini kayak gini. Nah gitu guys. Ini eh, bilahnya masih bagus ya, ada spot-spot karat ya. Udah berapa tahun gue punya ini udah dari kapan ya gue beli ini ya, 2020 kali ya, lupa gue. Nah kayak gini. Ini gue bingung, gue mau jual apa gue buat koleksi. Buat koleksi juga buat apa ya, gede banget guys, gila. Kok gila. Ini sama nggak sih tebelnya, gue cek ya. Oh lebih tebel guys, sorry. Ini lebih tebal guys ya, lihat nih, kelihatan ya bedanya ya. Ini mungkin bisa jadi ini 3 mili, mungkin ini 3 mili. Lihat nih, ini dua-duanya carbon steel kayaknya. Coba gue baca dulu ya. Yang ini nggak ada tulisannya ya, wooden handle. Nah carbon steel nih. Nih guys, ada tulisannya carbon steel. Oke, kayaknya itu aja. Gue saranin kalau lu mau beli sesuatu, lu cek sesama, lu cek dengan seksama, lu perhatiin ukurannya, jangan sampai lu terjadi kesalahan kayak gue. Gitu gila sih, ini kegedean banget. Tapi gue seneng sih ngelihatnya. Tetap buat koleksi juga nggak masalah. Oke, segitu aja. Semoga lu semua, kita semua selalu sehat.
eh, supaya tetap bisa jajan pisau-pisau lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.